Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat beliau, karena rahmatnya kita bisa berkumpul siang ini di tempat yang telah kita tentukan untuk sebuah acara yang bernama pembiasan modul 1.4 tentang budaya positif. Salam serta salam tak lupa pula kita ajarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita pada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bisa hadir dalam acara ini. Kemudian adapun maksud dan tujuan dari kami untuk dalam acara ini yaitu kegiatan hari ini bermaksud untuk menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Dan kegiatan ini bermaksud untuk berbagi praktek baik rekan sejawat tentang hal yang telah dipelajari oleh calon guru penggerak selama mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Adapun pembelajaran pada modul 1 ini mulai dari profil Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, kemudian budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk sambutan ya. Dan mari kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan ilmu atau bisa menambah wawasan kita dari apa yang akan dijelaskan nanti oleh Bapak Afrizal. Sekian, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Afrizal dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Dodi. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat dalam acara pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, hampir 2 bulan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Banyak hal yang saya dapatkan dan saya pahami semampu saya. Dalam 2 bulan ini ada 4 modul yang saya pelajari, yang dimulai dari modul 1. Modul 1 ini ada sub-subnya. Modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana filosofi tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun, berhamba pada murid. Berhamba pada murid itu maksudnya bahwa proses pendidikan itu betul-betul berpihak kepada murid. Kemudian trilogi atau semboyan yang selama ini kita gaung-gaungkan, yaitu Ingarso Sumpurodo, Hikmah Manungkasa, dan Tudhuri Anda Handayani. Itu yang
kenal betul-betul. Kemudian pada modul 1.2 kami diajarkan tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada nilai guru penggerak itu ada nilai kemandirian. Sebenarnya nilai-nilai itu sudah ada pada diri kita semua, bukan hanya seorang guru penggerak, tapi nilai itu sebenarnya sudah ada pada diri kita semua. Sebagai contoh misalnya, kita tersentak dalam hati untuk mengikuti sebuah pelatihan tanpa ada perintah dari atasan. Jadi dengan inisiatif sendiri, itu namanya nilai kemandirian. Nah, jadi mengikuti sebuah pelatihan, webinar, pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh kementerian tanpa ada perintah dari kepala sekolah, kita secara aktif, secara motivasi itu timbul dari diri kita sendiri untuk mengikuti pelatihan itu. Itu sebagai salah satu contoh nilai kemandirian yang ada pada diri kita, tidak hanya sebagai guru penggerak, tapi nilai-nilai itu sudah ada sebenarnya. Kemudian inovatif. Nilai inovatif itu bagaimana kita berusaha untuk berinovasi, menciptakan sebuah pembelajaran yang baik, yang menyenangkan. Kemudian kolaboratif, nilai kooperatif. Kooperatif ini bagaimana kita bekerja sama dengan rekan-rekan guru untuk menghadapi atau mengalami permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, atau mungkin permasalahan-permasalahan yang kita alami ketika dalam menyampaikan sebuah proses pembelajaran, di mana kolaborasi tersebut bisa kita lakukan bersama dengan guru-guru serumpun, misal Pak Joni bahasa Indonesia, di sini beberapa orang, atau bisa juga dengan lintas mapel. Ya, yang jelas nilai kolaborasi itu sudah ada pada diri kita. Kemudian reflektif, bagaimana kita minta umpan balik dengan rekan-rekan teman sejawat terhadap proses yang sudah kita lakukan. Kemudian berpihak kepada murid. Kemudian peran guru penggerak itu menciptakan pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, dan di sini sudah kita lakukan. Kita aktif di kegiatan KKG, GMP. Kalau guru olahraga itu apa? Tadi Mas GO ya tadi Mas. Ya, forum guru olahraga, kita akan aktif di situ. Dan hampir setiap bulan jadwal itu sudah tersusun rapi dari masing-masing organisasi itu. Kemudian mendorong kolaborasi yang seperti saya terangkan tadi. Selanjutnya pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, bagaimana seorang guru penggerak itu membuat visi. Kami diajarkan juga tentang membuat visi pendidikan itu melalui apresiatif inquiry, melalui tahapan bagja. Misalnya begini, saya punya visi menciptakan anak-anak yang berakhlakul karimah. Jadi dari visi misi itu ada tahapan-tahapan yang kita lakukan, IA namanya, melalui tahapan bagja nanti. Bagja itu singkatan dari, padahal kalau tak salah saya, CGP yang ada di sekolah kita, Ibu Merina dulu pernah sosialisasi juga masalah bagja kalau tidak salah saya. Dan saya banyak koordinasi juga dengan beliau. Bagja itu yang pertama buat pertanyaan, berakhlakul karimah. Yang pertama buat pertanyaan itu, buat pertanyaan. Apa lagi? G-nya gali informasi, atur eksekusi, yang terakhirnya itu atur bagja. Jadi ada tahapan-tahapannya yang harus kita lalui. Kemudian pada modul 1.4 ini tentang budaya positif. Bagi saya ini materi yang sangat luar biasa sekali, sangat baru, sangat
mudah kita terapkan di lingkungan sekolah. Kalau yang sering-sering yang saya dengarkan itu, dan di sekolah kita ini pun sudah ada diterapkan seperti keyakinan kelas. Ini rata-rata di sekolah kita ini keyakinan kelas itu sudah terbentuk. Ya. 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi. Ya. Jadi hari ini akan saya coba untuk menjelaskan tentang budaya positif ini pada modul 1.4. Baik, kita mulai ya. Pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuannya pertama memberikan gambaran tentang materi yang telah dipelajari selama mengikuti pendidikan di hampir 2 bulan. Modul 1 ini yang kami jalani, kemudian berbagi praktik baik terhadap sesama rekan guru, kemudian sebagai refleksi diri terhadap kegiatan yang telah kami laksanakan. Makna budaya positif. Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita lakukan? Jadi kalau kita bicara tentang budaya positif, di sekolah kita ini sudah banyak hal yang sudah kita laksanakan tentang penerapan budaya positif. Seperti pagi itu nyambut siswa, salam, sapa, senyum, apalagi bertutur kata yang baik, menjaga lingkungan supaya bersih, ya kan? Apalagi nilai-nilai yang lainnya. Dilarang mengganggu teman-teman, atau yang lebih kita kenal dengan istilah bullying, ya, bully itu tak boleh. Itu sudah kita terapkan. Itu salah satu penerapan budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah. Dan banyak lagi. Itu hanya di antaranya kegiatan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini budaya positif. Nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid. Setiap Jumat kita mengadakan kegiatan IMTA, ada kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan kepramukaan. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, apalagi kepramukaan itu, kerjasama. Banyak nilai tergantung dalam yang terkandung di dalam nilai-nilai ekstrakurikuler kepramukaan itu, ya. Yasinan bersama, sholat duhur berjamaah, itu kan nilai-nilai kebiasaan. Tujuannya apa? Sebagai contoh misalnya kegiatan sholat zuhur berjamaah untuk menciptakan insan yang soleh, solihah, untuk menciptakan insan yang berakhlakul karimah. Itu nilai-nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Dan nilai-nilai tersebut bukan hanya diterapkan di sekolah, tapi harus juga diterapkan di lingkungan tempat tinggal, tempat sekolah, tempat umum, maksudnya lingkungan masyarakat kita, ya. Ini disiplin positif. Guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu?
apakah kita memiliki pendapat yang sama? Pak Joni nantang Pak Joni ya, mendisiplinkan anak. Kalau Pak Rizky gimana Pak Rizky? Menantang nggak Pak Rizky? Pak Dina menantang Pak Dina ya? Ya, kerjaan yang menantang sekali. Paradigma perubahan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Ini agak bertentangan dengan teori yang dikembangkan oleh John Locke. Kalau John Locke itu mengatakan bahwa anak itu seperti kertas putih, bisa dicoret-coret, bakat, minat, semuanya berkembang, tumbuh tergantung dari lingkungan sekitar. Itu kalau menurut pendapat atau teori dari John Locke. Kalau filosofi Ki Hajar Dewantara tidak, bukan tabula rasa. Anak itu bukan kertas putih dapat dicoret-coret. Anak itu sudah mempunyai bakat bawaan. Cuma bakat bawaannya itu masih samar-samar. Garisnya masih samar-samar bakat bawaannya itu. Jadi supaya tumbuh bakat dan minat anak tersebut, disitulah peran kita sebagai guru. Apa tujuan kita guru? Tuntun anak-anak kita itu supaya minat bakat bawaannya itu bisa tumbuh sesuai yang diharapkan, sesuai dengan bakat bawaannya. Ini kalau teori dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi bukan tabula rasa. Berbeda dengan John Locke. Tugas guru menuntun agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian pendidikan Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik guru itu seperti Pak Tani. Apa tugas Pak Tani? Pak Dimas, apa tugas petani Pak Dimas? Cocok tanam ya, cocok tanam. Jadi yang ditanam itu benihnya itu siswa. Guru itu Pak Tani, benih padi, benih jagung itu diibaratkan siswa. Jadi kalau Pak Tani ini menanamkan bibit-bibit padi, bibit-bibit jagung itu sesuai dengan caranya supaya bibit jagung tumbuh, apa? Pupuknya, pengairannya lancar, sinar mataharinya cukup, pasti bibit itu akan tumbuh dengan baik. Apalagi bibitnya sudah bibit bagus. Tapi kalau bibitnya bagus, ditanam, dirawat oleh Pak Tani dengan cara-cara yang salah, kira-kira tumbuh dah. Pupuknya kurang, mungkin tumbuh tapi nggak subur, tak maksimal. Ya. Jadi supaya tumbuh anak-anak kita ini harus dengan cara-cara yang ditetapkan. Kemudian budi pekerti, pendidikan budi pekerti di mana-mana. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti ini adalah perpaduan yang harmonis antara pikiran, rasa, kehendak yang menghasilkan kekuatan atau pekerti. Ya, di mana-mana ada pendidikan budi pekerti, bukan hanya di sekolah kita, penerapan budi pekerti ini. Supaya apa? Supaya anak itu bisa tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berakhlak. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa melakukan sebuah pembelajaran itu sama, pukul rata, tidak bisa. Anak daerah kepulauan, kalau Tanjung Pinang ini apa nih? Kepulauan Riau, mungkin tidak bisa disamakan pola pendidikannya dengan daerah Irian Jaya, daerah gunung. Jadi harus sesuai dengan alamnya. Mungkin
kalau daerah gunung itu yang pasnya apa? Pembelajarannya tentang tumbuh-tumbuhan, gitu kan? Tentang pertanian. Tapi kalau daerah kepulauan ini kita ajarkan tekniknya seperti bercocok tanam bidang pertanian, sementara di sini rata-rata nelayan kan. Nah, jadi harus dilihat itu kodrat alamnya, harus sesuai dengan kodrat alam anak itu, di mana anak itu berada. Kemudian kodrat zaman, tugas guru itu harus mempersiapkan murid-muridnya untuk siap menghadapi tantangan zaman abad 21. Dituntun betul supaya siap, apalagi tantangan ke depan ini lebih berat. Kalau generasi kita tidak dididik sesuai dengan kodrat zamannya, ibaratnya nanti negara kita ini akan tertinggal. Karena tantangan ke depannya itu jauh lebih berat dalam menghadapi abad 21 sekarang ini. Kemudian berpihak pada anak, berhamba pada anak, bahwa kita harus menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada anak. Kalau dulu teacher center, masuk saya juga dulu. Saya pernah ngajar SMA, SMP, TPQ pun pernah saya ajar. Kecuali TK. SD, kalau dulu teacher center, membuat skenario. Anak harus ikut skenario yang kita susun. Apabila tugas anak selesai, dapat nilai, pengetahuannya baik, dia duduk lipat tangan begini, itu udah sukses guru ngajar. Padahal tidak, belum tentu itu. Ya. Nah, sekarang ini tidak seperti itu. Kalau dulu mungkin guru itu jadi subjek. Apa nama Pak Dilan? Subjek namanya. Kalau sekarang ini yang jadi subjek itu siswanya. Guru tugasnya mengarahkan, menuntun. Karena kalau kita terlalu banyak berbunyi, berbicara, mungkin ya habis nanti suara kita. Padahal kita cukup mengarahkan, membimbing. Karena materi atau bahan-bahan pembelajaran itu bisa didapat dari manapun. Teknologi sekarang ini kan dalam genggaman tangan kita. Kita semua kan punya HP. Apa materi yang diajarkan guru itu pasti semuanya ada. Cuma harus perlu guru, karena dalam pemahamannya itu mungkin belum bisa. Jadi guru yang bisa ngasih pemahaman yang pas. Ya, nah, jadi peran guru di situ hanya sebagai penuntun, memperjelas. Narasumber, kalau pelatihan namanya narasumber aja, fasilitator. Jadi harus aktif kita, anak-anak kita itu. Ini sudah dijelaskan tadi, bukan tabula rasa. Paradigma perubahan. Menurut KAD, membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Dalam menegakkan budaya positif diperlukan kontrol guru dalam menghadapi murid. Ini nanti ada kontrol guru itu seperti apa. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, ya, disiplin diri. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita.
Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Makna kata disiplin, Pak, tergambar di pikiran kita kalau mendengar kata-kata disiplin. Tertib, teratur, patuh, banyak yang berjadinya. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, patuh, taat pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Bahwa belajar dengan disiplin tidak harus memberikan hukuman. Justru itu merupakan alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak perlu digunakan sama sekali. Ya. Jadi kalau kita mendengar kata-kata disiplin, tertib, teratur, patuh, taat pada peraturan, dan sering kita kaitkan dengan hukuman. Padahal hal itu berbeda. Hukuman itu boleh mungkin alternatif terakhir yang kita gunakan. Kalau perlu jangan digunakan sama sekali. Kade menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yang merupakan motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Bagusnya motivasi itu, disiplin itu harus dimulai dari dalam diri. Bagusnya itu mulai muncul dari diri, tanpa ada embel-embel lain. Tapi kalau kita tidak bisa disiplin, motivasi itu tidak muncul dari dalam, berarti kita harus membutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Ya, mungkin anak-anak kita tidak bisa disiplin, berarti kita harus mendisiplinkan mereka. Maka di sekolah itu kan ada keyakinan-keyakinan, peraturan-peraturan sekolah yang harus diterapkan. Tujuan kan untuk mendisiplinkan. Jadi sebaiknya munculnya dari dalam diri. Ini teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi jika saya tidak mengerjakan itu? Apa yang terjadi kalau saya terlambat ke sekolah? Itu motivasi dari luar. Dan kalau datang terlambat, ada konsekuensinya. Berarti kalau disiplin itu datang dari diri, memang pagi, mandi, tidak terlambat ke sekolah, tanpa ada sesuatu, memang itu yang lebih bagus. Disiplin itu muncul dari diri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, apa yang saya dapatkan, ini motivasi eksternal dari luar. Jadi melakukan sesuatu itu, berbuat disiplin itu ada tujuan lain. Tujuannya apa? Mungkin dapat penghargaan. Ya, jadi itu motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri, menjadi insan yang berkembang sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang bisa kita isi hebat, sukses, orang yang berhasil bila saya melakukannya. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan?
peraturan kelas saja. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawabannya pasti untuk keselamatan. Ya. Mengapa kita perlu atau memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pandemi kemarin? Kalau tidak cuci tangan, paling tidak setiap keluar rumah hand sanitizer itu tak lupa, pasti ada dalam kunci kita. Pasti kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Membentukkan keyakinan kelas. Di sekolah kita ini kan sudah ada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Abstrak itu ringkas daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, misalnya tanggung jawab, disiplin, apalagi sesama, itu pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan panjang-panjang, ambil poin-poin penting. Tujuannya apa? Supaya mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi sebelum membentuk keyakinan kelas itu, kita minta dulu dengan murid-murid kita. Kelas ini seperti apa maunya? Kelas ideal, kelas impian, itu seperti apa? Jadi masing-masing murid itu kita bagikan kertas atau menulis sendiri, kemudian ditempelkan. Jadi dari itu nanti kita pilih menjadi sebuah kesepakatan. Di kelas 7G kemarin, 7E, 7F, saya sudah membuat juga tentang keyakinan kelas. Dan jangan panjang-panjang, jelas, mudah diingat dan mudah dilaksanakan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misal bulan ini bisa dipakai salah satu item yang ada pada keyakinan kelas, kalau bulan depan bisa ditinjau ulang. Kita sesuaikan aja, ya, kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Ini contoh keyakinan kelas. Ini kemarin yang 7G atau ada tempel-tempel itu. Di sebelah itu, di sebelah ini kemarin itu saran dari siswa semua. Nempel ke depan. Dari saran itu baru kita jadikan satu keyakinan kelas. Kita sepakati untuk menjadi keyakinan kelas. Itu 7, kalau yang ini tidak salah saya 7 kemarin ini. Perwakilan membacakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Itu 7E kalau tidak salah saya. 7G, lupa saya. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah. Bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan
restitusi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misal anak terlambat lari mengelilingi lapangan 100 kali putaran misalnya, itu konsekuensi, itu hukuman 100 kali, bisa pingsan anak itu. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Di sekolah kita ini kan sudah disepakati, ya, disiplin dalam bentuk konsekuensi, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan guru, dan sudah kita sosialisasikan juga kan dengan orang tua. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi kalau terjadi sesuatu pelanggaran, anak-anak kita itu sudah tahu tuh apa konsekuensinya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dalam waktu jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugasnya karena ketertinggalan. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Guru monitor aja. Setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan, konsekuensinya apa? Kehilangan waktu bermain. Itu harus diselesaikan ketertinggalannya itu. Jadi sikap guru di sini memonitor murid, ya. Nah, ini contoh. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi berhukuman karena sudah disepakati. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Tapi kalau misalnya terlambat hadir waktu pembelajaran PJOK, disuruh keliling dulu, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena kalau belajar PJOK itu sebelum kegiatan apa kan harus pemanasan dulu, lari-lari ringan dulu, ya. Itu bedanya dia. Kalau di bawah ini lari di lapangan, terlambat hadir. Tapi kalau terlambat waktu pembelajaran PJOK, suruh itu diibaratkan seperti pemanasan. Itu namanya konsekuensi karena datang terlambat waktu pembelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Kalau yang ini hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Nah, gitu. Banyak kelas 9, kelas 7, kelas 8. Banyak coretan meja. Pakai spidol, pakai apa namanya putih itu? Nah, konsekuensinya apa? Bersihkan. Tapi kalau disuruh push up, itu konsekuensinya itu hukuman, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensinya kan harus meja dicoret, bersihkan. Banyak tuh kelas 7, kelas 8, kelas 9, meja coret-coret dengan tip, dengan spidol, macam-macam model tulisannya.
kemeja jadi tak bagus. Nah, kalau nak menulis jadi kertas, di buku, jangan di meja, jangan di kursi, jangan di dinding kan. Di dinding sekolah itu konsekuensinya harus bersihkan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu namanya Pak Joni nama hantar kali ini. Hukuman. Tanpa melihat dia langsung hukuman. Tapi kalau murid diminta untuk misalnya mencari masker pengganti karena tidak menggunakan masker sekolah, itu konsekuensi bisa. Kita disuruh beli di kedai, sebelum masuk ke ruangan ini harus pakai masker karena kan sudah disepakati, pokoknya harus ada masker baru bisa masuk ke sini. Itu konsekuensinya sudah disepakati kan, tidak pakai masker nggak boleh masuk, itu udah konsekuensi. Tapi kalau nggak pakai masker suruh push up, karena nyambung kan. Nah, itu hukuman namanya. Dan mengganti kertas teman yang dicoret, konsekuensi. Jika mengganti kertas teman yang dicoret, suruh bersihkan ruangan sekolah dari ruangan kelas 7A sampai 9A. Di berapa ruangan? Ada 20 ruangan. Itu kan bukan konsekuensi, tapi itu hukuman. Jadi kalau ada kertas teman kok ya, konsekuensinya ganti. Ya harus diganti konsekuensi. Berjemur di lapangan karena mengobrol saat pelajaran berlangsung, hukuman. Membersihkan tumpahan air karena menyenggolnya lewat senggol, itu konsekuensi. Nah, alhamdulillah ini untuk materi hukuman konsekuensi dan pas betul ya. Pak Joni tanpa melihat ke depan sambil nunduk aja hukuman konsekuensi. Pak Joni udah paham betul ya Pak Joni ya. Ini kebutuhan dasar manusia materi selanjutnya. Ini kebutuhan dasar manusia. Ada kesenangan, cinta, kasih sayang, kebebasan. Ini saya bacakan dulu. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun dan kekuasaan, atau bahasa belah benua sana itu bahasanya power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, seks sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ini nanti saya akan memutarkan sebuah video. Bapak Ibu, nanti saya minta kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Video pendeknya agak sedih. Kalau saya lihat, kalau saya melihat video itu agak menangis juga saya. Tapi saya mau pelajari, oh berarti ini kebutuhan yang belum terpenuhi. Ya. Saya bacakan dulu. Yang selanjutnya, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan
hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi. Kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban adalah kasus di atas, ini. Kemudian yang kelima, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Jadi maksud dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, mungkin dalam proses pendidikan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita. Sebenarnya kita harus mencari tahu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan mana yang mungkin belum terpenuhi oleh anak-anak kita. Mungkin kebutuhan kesenangannya, kebutuhan lainnya, mungkin di rumahnya seperti apa. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan dasar anak ini yang belum terpenuhi. Jadi sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk menyimak sebuah video. Jadi saya nanti minta Bapak Ibu melihat kebutuhan mana ini yang belum terpenuhi. Tadi ada 5 kebutuhan dasarnya. Ini Bapak Ibu, Maaf Pak, saya terlambat. saya ngajak Bapak Jadi menyimak kamu video lagi. ini. Jadi Kamu nanti juga kapok-kapok ya kan? dilihat Bapak kasih kebutuhan hukuman. dasar mana yang Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini kamu. Duduk. Maaf Pak, saya terlambat.
Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang lainnya dia lagi, masih tahu akibatnya. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Ini hampir setiap hari terlambat Bapak Ibu. Hampir setiap hari. Inilah asal datang Bapak kok pasti kena roll. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah gak? Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku sama semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Di setiap hari ini terlambat. Setiap hari. Ini setiap hari terlambat. Begitulah terus tuh. Ini kan izinnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantuin. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani datang ke sekolah seenak
aja datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Astagfirullah. Kamu mau kemana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya, aku terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau Jadi terlambat itu gara-gara sepatunya segala yang dilihat sama adiknya. terjadi. Kita sepatunya pernah. Belum Jadi selagi adiknya kenapa belum nih? pulang ke sekolah, dari sekolah, Ya Allah, kan terlambat. hati-hati ya deh. Nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti aku obatin. Tak ada Udah, kakak berangkat dulu ya. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup adalah anugerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, jangan menyerah. Mari Pak. Ya, hati-hati. Baik Bapak Ibu, dari video yang kita lihat bersama tadi bahwa anak tersebut melanggar sebuah peraturan karena datang terlambat ketika mengikuti suatu pembelajaran, ya, pembelajaran. Hampir setiap hari anak itu terlambat. Hampir setiap hari. Dari video tersebut kira-kira kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi? Pak Joni bisa, Pak Joni? Coba Pak Joni, tanggapannya Pak Joni. Kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi anak-anak? Halo.
Baik, kalau kita melihat dari video yang ditayangkan tadi, video pendek tadi, di sana tanpa ya kebutuhan dasar kebebasan untuk mengajukan atau menyampaikan alasan Ya, mengapa dia terlambat, anak tidak diberi kesempatan untuk Iya. menjelaskan ya mengapa dia terlambat. Guru sudah memvonis langsung. Guru sudah memvonis langsung. Sebenarnya itu suatu kesalahan juga ya, kesalahan yang fatal ya. Itu jadi pelajaran bagi kita selaku guru. Kita tidak boleh langsung memvonis tanpa harus mencari tahu dulu kenapa. Ya, kita tidak boleh seperti itu, apalagi kita selaku guru. Ya, langsung memberi hukuman kepada anak tanpa mencari tahu dulu apa sebenarnya yang membuat anak tersebut terlambat. Ya. Jadi kira-kira kebutuhan dasar mana tuh Pak Joni yang belum terpenuhi? Kebutuhan dasar. Untuk bertahan hidup, privat ya. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup karena. Terima kasih kepada Pak Joni ya, kebutuhan dasar bertahan hidup. Ternyata secara ekonomi anak-anak ini termasuk anak kurang mampu. Bayangkan kalau kita mungkin dalam kehidupan nyata terjadilah hal-hal seperti itu. Satu buah sepatu dipakai oleh 2 anak. Jam masuknya pun bersamaan. Gimana kira-kira? Atau masuknya beda-beda sedikit. Jadi setiap hari pasti akan terlambat. Jadi dari video tadi, kelemahan guru itu adalah tanpa memberi kesempatan kepada anak untuk menyampaikan alasan. Guru hanya langsung memvonis ya Pak Joni ya, memvonis. Ternyata ada kebutuhan dasarnya mengapa dia terlambat. Ternyata sepatunya itu kongsi dipakai sama-sama adiknya. Setelah adiknya lari pulang sampai tadi ketabrak Honda, untung pula Honda Pak gurunya. Ya, jadi kebutuhan yang belum terpenuhi itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi mungkin anak-anak kita ini ada yang sering melakukan pelanggaran, mungkin ada kebutuhan dasarnya mungkin yang belum terpenuhi. Sebenarnya anak-anak kita ini unik dan dia punya kekuatan masing-masing Bapak Ibu. Ya. Jadi itu tadi kebutuhan berdasar itu dari video itu Pak Joni ya. Tepuk tangan dulu lah untuk Pak Joni. Baik Bapak Ibu, selanjutnya restitusi. 5 posisi kontrol guru. Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid. Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset yang berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan penajar. Ini 5 posisi kontrol guru. Kalau saya pribadi, kalau dulu saya ini termasuk jenis guru yang suka menghukum. Nah, jadi ada teori-teori kontrol guru itu ada. Yang pertama itu penghukum. Biasanya kalau penghukum, nada suaranya sering tinggi. Kamu lagi, terlambat, kamu lagi. Nah, mungkin dalam video tadi mungkin
sampai-sampai mungkin tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan apa alasannya. Ya, kamu lagi tidak buat tugas, kamu lagi. Nada suaranya agak tinggi. Nah, itu kalaupun hukum. Ada posisi pembuat rasa bersalah, ada posisinya sebagai teman. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini teman, pemantau, manajer, biasanya suaranya agak rendah, ya. Nah, kalau penghukum beda. Kalau penghukum itu biasanya nada suaranya agak tinggi. Kamu lagi, ngapain kamu terlambat? Ada orang penghukum suaranya rendah, ada orang pasti tinggi. Kalau saya dulu gitu Pak Joni. Kalau saya di SMA dulu, saya pernah juga ngajar SMA. Kalian datang terlambat itu, siap-siap lah. Apalagi yang apel, siap-siap lah itu. Semacam begini, bendera. Kita buat tugas dulu pernah begini dari depan kelas. Itu kalau posisi saya itu. Jadi sejak saya ikut CGP ini, saya mulai ini coba menerapkan posisi-posisi yang ideal itu. Yang ideal itu benar posisi manajer. Posisi kita itu pada kontrolnya kontrol manajer. Ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya kan? Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu gitu kan? Awas ya kamu kalau lambat lagi. Itu posisinya kalau sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah. Kamu ini memang tak pernah betul. Salah setiap hari, salah ya kamu ini. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia aja. Skenario dia buat. Posisi sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah yang kedua, posisi kontrolnya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Di teori kontrol pembuat rasa bersalah, ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Di posisi pada pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol guru itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positif di sini hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Kalau di posisi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, bisa baik, positif, bisa negatif. Kalau positifnya apa? Terjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik antara guru dan murid. Negatifnya ada, kadang terlalu dekat buat sebagai teman. Kadang ada model-modelnya wibawa guru tuh agak kurang, karena dianggapnya teman. Guru nasihat pun tak ada pengaruh juga kadang. Atau kalau guru salah menasihatinya, timbul rasa kecewa pada anak. Ini kalau pada posisi kontrol guru sebagai teman. Pemantau
Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Datang terlambat, apa peraturan sekolah kita kalau datang terlambat? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini kalau posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini posisi pemantau. Kelima, manajer. Posisi terakhir, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahan murid itu sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Kita kembali kepada keyakinan belas yang telah dibuat ketika anak melakukan sebuah pelanggaran. Apa keyakinan belas kita? Kalau misalnya terlambat masuk ke sekolah, dia akan tahu sendiri. Oh, saya berbuat. Keyakinan belas kita seperti ini, Bu. Dia tahu posisi mana yang dilanggar. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi solusinya anak itu sendiri yang mencari. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tak akan ada lagi suara-suara tinggi, suara itu. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, solusi itu anak sendiri mencari. Atau lebih anak itu menjadi manajer bagi dirinya sendiri terhadap permasalahan yang dilakukan, yang dilanggar. Nah, ini posisi manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya yang lebih kuat dan lebih baik. Ini posisi manajer. Kalau Pak Joni posisinya di mana nih Pak Joni? Manajer Pak Joni ya. Kalau Pak Joni manajer, saya yakin dari tampangnya manajer nih Pak Joni. Kalau Pak Dimas, manajer juga Pak Dimas ya? Pak Nanda manajer. Kalau bisa kita semua jadi posisi manajer. Jangan lagi kita bersuara keras habis suara kita. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kembali pada keyakinan. Biar anak mencari solusinya sendiri terhadap permasalahan yang dibuat. Nah, ini restitusi. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi mereka sendiri yang mencari solusi terhadap permasalahan yang dibuat, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya kemarin ada buat video tentang praktik restitusi. Nah, menarik. Tidak perlu lagi kita bernada tinggi, suara keras. Anak itu dari alurnya ini, anak itu menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi nanti kita pelan-pelan kita terapkan restitusi kita ini, restitusi ini di sekolah kita. Restitusi, ini dia segitiga restitusi. Ada satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sekolah kita ini memang sudah ada juga restitusi, sudah dilakukan oleh guru. Rata-rata guru sudah melakukan tahapan restitusi. Mungkin tahapannya terbalik-terbalik, tidak berurut. Ya, kita semua sudah melakukan restitusi ini. Mungkin tahapannya aja terbalik-terbalik, tidak sesuai urutan. Ya, menstabilkan identitas, pernah kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, sudah dilakukan semua. Mungkin tahapannya aja mungkin ada yang ini. Tahapan ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini sisi satu, menstabilkan identitas. Ini contohnya, katanya. Tiga anak berbuat salah. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, anak. Pasti ada salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak juga pernah dulu waktu sekolah membuat kesalahan seperti ini. Dia anak itu tenang, emosi stabil, tidak bisa tekan, stabil identitas. Bapak Ibu tertarik, tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Ini ketika kita menstabilkan identitas anak ketika melakukan sebuah pelanggaran. Kemudian kamu lagi, tak ada orang lain. Setiap hari di sekolah ini kamu aja. Awas ya kalau kamu berbuat seperti itu, kamu seperti itu. Kalau begini bahasanya nanti kita tidak capek-capek. Nada kita rendah, suara kita tak habis. Kenapa? Anak mencari sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Setiap anak pasti punya alasan. Saya punya kemarin buat praktek segitiga restitusi. Tujuannya skenario saya susun itu anak mengganggu teman yang lagi belajar. Begitu diganggu, teman yang diganggu mengeluarkan kata-kata kasar. Jadi ada dua permasalahan di situ. Pertama mengganggu teman, yang kedua teman yang diganggu, tapi dengan mengeluarkan kata-kata kasar, memaki-maki teman yang mengganggunya tadi. Dan itu salah juga. Kenapa? Karena di sekolah kita ini tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kemudian menanyakan keyakinan kelas.
Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah dicapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai, yang telah disepakati, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas, kata keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Misalnya teman yang diganggu, keyakinan kelas apa? Teman yang lagi belajar diganggu, diproses. Pada sisi ketiga ini saya cuma menanyakan apa keyakinan kelas kita. Anak itu jawab bahwa kita harus menghormati orang lain. Anak tahu sendiri keyakinan yang telah disepakati itu, ya, pada aspek-aspek mana yang dilanggar. Dia tahu sendiri. Tidak boleh mengganggu teman yang lagi belajar, Pak. Kita harus menghormati orang lain. Anak tahu sendiri dia. Jadi ini yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk materi ini sudah sampaikan semua. Tadi dalam prosesnya kan kita ada tanya jawab juga Pak Jonia. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sini bermanfaat. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah sebagai amal ibadah bagi kita semua. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Joni. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah kita dengarkan atau saksikan pemaparan dari Bapak Rizal tentang modul 1.4 disiplin positif. Mudah-mudahan penjelasan tadi bermanfaat untuk kita dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, insya Allah. Sebelum saya tutup, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah meluangkan waktu menyempatkan diri untuk menghadiri penyampaian ini. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, ada kekurangan, ada kesalahan dan kekilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.